Sekarang adalah tanggal 15 Februari 2026. Di belakang gue ini adalah beberapa koleksi buku gue yang bakal gue tunjukin. Kita kenalan dulu dengan buku-buku di belakang ini. Ini buku-buku koleksi kepunyaan gue. Mungkin gue kasih lighting dulu biar lebih jelas. Nah, di atas ini kita keseluruhan dulu. Keseluruhan kurang lebih gue punya lemari ini kurang lebih kali berapa meter ya. Pokoknya intinya ya seginilah. Nah, separuh dari lemari gue ini gue dedikasikan untuk semacam apa ya, rak buku atau perpustakaan mini gitu yang gue buat sendiri di rumah. Ya memang seadanya sih. Tapi kita lihat di bawah ini kurang lebih semua buku non fiksi yang gue punya. Emang karena gue suka baca non fiksi. Kurang lebih ini bacaan buku gue, nanti gue kasih tahu satu persatu, nanti gue keluarin, gue kasih unjuk. Nah, untuk di atas ini itu kumpulan komik. Ini komik-komik Jepang terutama ya, karena gue emang suka di Jepangan sedikit gitu. Ini juga tadinya ada tulisan perpustakaan tuh di sini. Tadi ada gue juga punya lemari sebelumnya yang nanti bakal gue unjukin di video ini. Nah, di sampingnya itu di atas samping komik ini ada kumpulan non fiksi gue, atau entah itu novel atau cerpen. Ya memang sedikit sih, gue kurang terlalu suka sama bacaan fiksi, tapi ya adalah beberapa yang gue baca gitu. Nah, di bawah sini adalah buku umum dari majalah Tempo, ini National Geographic. Di bawahnya ini buku-buku umum, pengetahuan umum, kamus atau buku-buku sekolah gua. Nah, di belakangnya ini modul-modul apa sih, universitas terbuka, nanti gua kasih tahu. Kurang lebih kayak gini, nanti gua kasih tahu secara keseluruhan, nanti gua bukain satu persatu untuk ngenalin koleksi-koleksi gue ini. Memang gak banyak sih, tapi ya setidaknya untuk update aja di YouTube. Oke, kita lanjut ke next video. Kali ini gue mau menunjukkan gitu beberapa koleksi yang semuanya ada di belakang ini, dari non fiksi, buku umum sampai komik sampai novel. Kita lihat satu-satu ada apa aja. Let's go. Pertama kita baca non fiksi dulu, karena ini koleksi terbanyak gue. Jadi pelan-pelan aja. Nah, untuk pecinta buku pasti punya ini, namanya kurang lebih sih pembatas buku sih, biar kalau lu punya rak ataupun di meja itu biar tak goyang aja. Buku pertama kita baru aku tunjukin adalah Napoleon, karyanya Andrew Roberts. Bukunya cukup tebal banget dan sayangnya belum sempat gue baca, tapi ya kawan-kawan pasti gue baca sih, karena kesibukan jadi gak sempat gue baca. Terus juga ada The Three Bears, karyanya Satya Nadella, CEO dari Microsoft. Ini cukup bagus juga bukunya. Lalu ada bukunya A Brief of History of Time, karyanya Stephen Hawking, sejarah singkat waktu. Cukup bagus juga. Lalu ada Unstoppable, karyanya Silvia Norano, kalau lo pernah baca. Terus juga ada Richard Branson, The Future Now, ini cukup bagus juga. Bukunya tentang perjalanan si Richard ini dalam beberapa usahanya dalam entrepreneur. Lu kayaknya kudu baca kalau lu suka bisnis. Terus juga ada Two Pixars and Beyond, karyanya Lauren Reed, perjalanan ajaib bersama Stephen Jobs dalam menciptakan sejarah dunia hiburan. Ini kalau nggak salah buku ini tercipta dari ketika Stephen Jobs dikeluarin oleh Apple waktu itu. Terus dia ngebuat si Pixar ini,
karena masih baru jadi gue belum baca, masih disegel, tapi kurang lebih kayak gitu ceritanya. Lalu juga ada How to Avoid a Climate Change Disaster, karyanya Bill Gates. Ini juga karyanya Bill Gates, tapi bukan tentang Microsoft, tapi tentang cuaca, climate change. Belum gue baca juga, kayak bakal gue baca. Terus juga ada Islam Hadir di Bumi Manusia, karyanya Ahad Mufafik Soleh. Terus juga ada karyanya Tools and Weapon, kayak Brad Smith, The Promise and the Peril of Digital Age. Ini juga masih segel karena masih banyak buku yang gue belum dibaca, makanya gue buat video ini. Mungkin kedepannya sih gue bakal buat review buku ya satu persatu, mungkin sih tahun ini sih, tahun 2026. Terus ada juga Sam Kupuleru, pahlawan nasional gitu, yang mungkin kita juga jarang pernah dengar nama beliau, tapi mungkin nanti akan gue review di kemudian hari. Terus juga ada bukunya Khairul Tanjung, bukunya Khairul si anak si ini ikonik banget, jalanan Pak Khairul Tanjung ketika masih berintis dan sudah terkenal seperti sekarang, punya banyak bisnis sih, bagus tuh. Terus juga ada bukunya The 4 Hours Work Year, The 4 Hours Work Week, karyanya Timothy Ferris. Juga ada buku Billions Selling to the New China Consumer, karyanya Tom Doghoff. The One and Only Rene Geddes, Born in the USA, Barack Obama sama Bruce Springsteen. Si Bruce Springsteen ini setahu gue cukup bagus, dia punya musik gitu. Salah satunya Born in USA itu ikonik banget, menceritakan tentang perang Vietnam. Sepupunya meninggal di medan perang gitu, dan mungkin sebagai sebuah memorial gitu dia membuat lagu Born in USA. Bisa dengerin di YouTube musik, di Spotify apa itu di tahun 80-90 kalau nggak salah, cukup booming lagunya Bruce Springsteen. Dan satu kalau memang buat aku cukup detail, kalau nggak salah 700-an di marketplace kalau nggak salah, tapi kalau gue lihat masih baru, belum gue baca, tapi kawan-kawan gue baca sih. Terus kita mulai dari yang kecil dulu. Ada Evolution, karyanya Oren Harman, 50 Mighty to Explain Our Power. Evolution tentang kawasan, tentang sel kawasan, bagaimana tubuh kita tuh berevolusi gitu, pokoknya dari sel-sel, tapi intinya ya seperti itu. Terus juga ada The Gift, ini buku tentang Krishna kalau salah, tentang kebajikan segala macam. Bagus, masalah sih karena ini ajaran Islam, ajaran Kristen kalau nggak salah. Aku nggak tahu deh, intinya ya agama sih begitu. Oke, terus juga I'm Malala, The Girl Who Stopped the For Education and Was Shot by the Taliban. Kalau nggak salah cerita tentang Malala ini, walaupun gue belum baca ya, gue pernah dengar reviewnya gitu tentang dia tuh menolak
kekerasan yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan. Dan ada suatu momen gitu si Malala ini ketika pengen pergi ke sekolah, dia tuh pernah ditodong kepalanya oleh Taliban ketika soalnya dia sakit banget kepada Taliban. Ketika berangkat sekolah itu kepalanya ditodong oleh senjata oleh Taliban, dan makanya itu dia mendapat Nobel perdamaian kalau nggak salah. Malala, buku yang cukup inspiratif. Terus juga kita lanjut di The 5 Years to Freedom, The True Story of the Vietnam War. Ini kalau nggak salah buku tentang perang Vietnam, tentang sejarah bagaimana Vietnam tuh terbangun, kurang lebih seperti itu. Terus juga ada bukunya The Startup Nation, The Story of Israel Economy Miracle, karyanya Dan Senor and Saul Siegel. Tentang kalau nggak salah ya, tentang startup Israel gitu, tentang ekonomi, bagaimana Israel tuh bisa sebesar sekarang, sebesar dulu kan ketika Israel datang ke Palestina tahun berapa itu, ketika Perang Dunia Kedua selesai, lalu si bangsa Yahudi atau bangsa Jewish ini jadi bukan bersinggah tapi meminta penempatan gitu, penempatan di daerah Shalem yang kita tahu sendiri pada akhirnya kan menjadi sebuah konflik. Terus juga ada bukunya Islam Progresif, refleksi dilematis tentang HAM, moderitas, dan hak perempuan di dalam hukum Islam. Tentang hak Diponegoro. Ini Diponegoro 1826 sampai 1830, sebuah perjalanan jihad seorang hamba Allah. Ini tuh sebuah novel sejarah tentunya yang berkaitan dengan Diponegoro. Ini buku kedua tentunya. Nah, sebenarnya ada lagi buku pertama tapi udah baca buku kedua ini. Buku ini menceritakan tentang bagaimana Diponegoro berjuang melawan Belanda tentunya, dengan kiai-kiai seperti Imam Bonjol di Sumatera dan Diponegoro di Pulau Jawa, dan banyak kiai-kiai lagi seperti Kiai Mujo. Itu berjuang bersama-sama untuk membela tanah air. Tapi sayang seribu sayang, beliau tentu gagal gitu dengan liciknya Belanda, bagaimana ia menggeragoti secara perlahan orang-orang yang ada di sekelilingnya di Ponorogo, dan pada akhirnya beliau menyerah lalu dijebak. Dan kita tahu ketika di pengasingan ya beliau bahkan meninggal dalam cita-cita yang belum terwujud, yaitu pergi naik haji dengan tabungan sendiri. Itu saya cukup dibaca rekomendasi. Dan juga ada Elon Musk karyanya si Ashley Fincher, How to Be Billionaire, CEO of SpaceX and Tesla in the Shaping Our Future. Jadi buku kedua yang gue punya, tadi gue punya juga, yang satunya gue jual karena tentunya butuh duit. Tapi ini buku kedua karena gue nyesel buku pertama gue dijual, jadi gue beli lagi dengan judul yang sama persis tapi dengan kondisi yang berbeda. Gue waktu itu beli baru di Very Plus, jadi gue beli bekas, tapi ya setidaknya menggantikan hal yang udah pernah gue jual gitu. Jangan jual buku. Yes. Terus juga ada The Monk Who Sold His Ferrari, cukup terkenal, karyanya Robin
Sharon. Dia belum gue baca sih, cukup banyak sih untuk review. Kayak gue nunggu nih, tapi nanti banyak yang belum gue bahas. Next ke tumpukan kedua ini, terus kedua soalnya ini satu paket. Ini ada bukunya Ki Hajar Dewantara. Ini ada kebudayaan, ada kependidikan, terbalik dong, pendidikan dan kebudayaan. Kedua ini kronologis segini, ini ditulis langsung oleh Ki Hajar Dewantara yang waktu itu diterbitkan kembali oleh ini ya, Majelis Seluruh Persatuan Mahasiswa. Jadi buku kedua ini kalau mau beli ini harus dua paket karena ini saling berkesinambungan gitu. Dari soalnya waktu itu rekomendasi ini gue nonton di channelnya Pak Anies Baswedan kalau nggak salah. Beliau tuh mereview kedua buku ini, cukup menarik buku ini tentang bagaimana Ki Hajar Dewantara itu melihat pendidikan dan kebudayaan gitu. Jadi dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurang lebih seperti itu. Next, terus ada bentar guys, ada bukunya Max Havelaar, karyanya Mutatori. Terus buku tentang apa ya, tentang ya Orde Lama, tentang Belanda. Saya belum baca sih, jadi nggak bisa ngasih sinopsis. Ada sih belakangnya, tapi cepat guys. Kayaknya banyak orang yang mereview ini, katanya sih bagus, tapi kayaknya sih gue bakal baca sih. Next, juga ada Dana Prince kayak The Mission, Waging War and the Keeping Peace with the American Military, karyanya Dana Prince guys. Let's go. Ini tentang, kalau nggak salah sih, tentang perang Amerika sih, bagaimana apa ya, independence militer itu, bukan tentang militer Amerika. Gue belum baca, judulnya menarik sih, The Mission. Soalnya kan Amerika itu terkenal dengan tentaranya gitu, bagaimana ia menjadi negara adidaya gitu, bagaimana ia menjadi kekuatan super nomor satu sih di abad 21 ini. Sebelumnya kan ada Inggris, lalu digantikan oleh Amerika Serikat. Mungkin kedepannya bakal Cina atau Rusia, kayaknya sih Cina akan menjadi dominasi adidaya baru gitu, menyaingi US gitu. Kita lihat buku berikutnya, Bro. Main-main jadi bukan main-main. Buku Warkop Bro. Ada Indro Casino itu Legend Bro. Belum baca sih, tapi Legend Bro. Beliau ini lawakan bagus ya. Saya sudah lama sih buku ini. Jadi saya sih beberapa tahun gue dapat dari Facebook, dari toko buku lah sih. Ambil udah bro. Sedikit. Juga ada The Rolling Stone Complete. Ini tuh berisi apa ya, banyak lagunya yang dibedah di dalam bukunya. Udah Rolling Stone, walaupun saya tim The Beatles ya, tapi tetap oke. Juga ada Legend Bro, Kompor Meleduk, karyanya Benyamin Suhaib Bambel. Dari SD gue dengerin lagu-lagu beliau. Legend Bro, Legend beliau, Legend lah kita itu seniman. Pasti baca kayak nanti sih review sih bagus. Dan tadi berbarengan dengan Warkop. Tadi juga ada buku kalau nggak salah Sri Mulat sama Bagito. Waktu itu gue pengen beli tapi budget nggak ada, jadi gue tunda dulu ya. Semoga sih stoknya masih ada.
juga. Tapi ya itulah. Oke, the next. Ini ada sejarah dunia yang disembunyikan. Kayaknya Jonathan Beck. Tapi sayangnya sih gua nggak original ya. Dapat karena tapi banyak review juga kurang bagus sih. Maksudnya dia tuh teori konspirasi atau apapun itu. Banyak mengatakan sejarahnya perlu dikulik ulang gitu apa yang diketahui buku ini. Jadi gue merasa beli tapi nyoba dulu yang murah 30.000 kalau aslinya mungkin 100 ribuan. Jadi gue baca coba-coba aja lah, jangan gue beli dulu gue bacaannya. Tapi ini hampir 90% di sini buku ori ya, yang semua pikiran ini KW semua kagak. Paling dari 90 ini 10% kayak gini nyoba karena nyoba. Jadi pun antara dua, karena nyoba karena bukunya mahal, kedua karena udah gak diterbitin lagi. Jadi gua tuh beli bajakan itu dua alasan. Nyoba karena takut bukunya gak bagus, kedua karena memang udah gak diterbitin lagi. Jadi yang ada cuma bajakan doang. Jadi ya itulah, bijak lah dalam memilih buku. Hargai penulis guys, penulis, penerbit, percetakan. Terus juga ada Mein Kampf karyanya Adolf Hitler tuh, edisi volume 1, volume 2 belum gue baca, tapi ya seperti yang tahu lah, ada filter Nazi Jerman seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Nice. Terus juga ada 1919 Setetes Air Mata karyanya Mira Siddhartha. Ini kumpulan cerpen. Terus juga ada How to Turn Down $1 Billion, The Snapchat Story. Kalau Anda pengguna Snapchat, ini adalah story pembuatan Snapchat. Sejarah CEO-nya Billy Gallagher. Kalau suka dunia teknologi pasti baca sih. WeChat, Snapchat, WeChat, The Innovator. Karyanya Walt Shackleton, author of Stupid Girl. Ini itu menceritakan tentang beberapa pemimpin ya, yang merevolusi dunia teknologi. Gak cuma teknologi doang sih, tapi ya digital itu soal yang jenius tentunya. The Innovator. Terus juga ada buku Will oleh Will Smith. Buku tentang ya biografi Will Smith. Ini cukup tebal dan lumayan mahal. Kalau lu lihat di Plus atau di market official, lumayan impor guys. Will Smith. Kalau Anda lu suka karya-karyanya film Will Smith, kayak The Pursuit of Happiness atau apa tuh yang dia Alien, dan juga banyak sih kalian bagus ya, dan lagu-lagu juga, dan soal rapper itu. Barbara Bush, istrinya George W. Bush, Presiden Amerika. Kalau lu tahu peristiwa 9/11, saat itu yang menjabat itu George W. Bush dan dia adalah istrinya. Lu baca sih, karena bukunya murah aja, 20.000 loh. Suka beli 20.000, lumayan. Historical lagi, memoir. Malcolm X, autobiografi Malcolm X, sang negro yang merevolusi dunia Islam dan Indonesia. Gua kenal Malcolm X itu waktu di filmnya Ali, waktu itu Muhammad Ali, yang tentu dibintangin sama si George ini, Muhammad Ali. Di situ juga beririsan dengan
perjuangannya Malcolm X, dijelasin juga walaupun secara singkat. Emang kan filmnya itu kan tentang Muhammad Ali. Ada juga kalau nggak salah filmnya itu dibintangin oleh Denzel Washington kalau nggak salah. Ada biografinya si Malcolm X yang pemainnya itu Denzel Washington nggak salah. Terus juga ada buku yang selalu gue incer dari zaman dulu, kan dulu sudah di Ramaya terus Barack Obama, Abraham semuanya karya Barack Obama. Itu masalah 800.000 mahal. Waktu itu gue dapat kurang lebih 300-400 ribu satu buku. Mahal nih, bekas bro, baru yang kurang lebih 800, baru langsung dari US bro. Itu gue pas pertama kali dia dipromosi oleh Barack Obama, gue lumayan cukup suka gitu bagaimana dia mempromosikannya gitu, sehingga cukup suka gitu. Dan diketahui juga kan Barack Obama kan tumbuh di Indonesia juga gitu. Itulah yang jadi historical buku ini mah. Jadi sadar sampai juga Nelson Mandela, Conversation with Myself. Harus tahu sih kalau yang suka perjuangan orang kulit hitam, beliau adalah salah satu penggagasnya di benua Afrika. Jadi dari Kinokuniya benar Nelson Mandela, perjuangan kulit hitam di Afrika. Terus juga ada bukunya Living by Story karyanya Hillary Clinton, anaknya Bill Clinton. Bukan kalau salah pejabat, sekarang kalau sama masih pejabat dari partai, apalagi partai Republik ya. Intinya anaknya Bill Clinton. Nah tadi kan anaknya sekarang bapaknya My Life Bill Clinton, Presiden of Amerika. Tadi anaknya sekarang bapak, dan bapak jadi pejabat, jadi presiden. Seperti itulah hidup, yang di atas sering di bawah. Ini karena masih baru, itu punya bola profesional golf tahun 98, Tiger Woods. Covernya kayak juga tentang golf. Ada bonus kalau salah Independent Voice Amerika, tentang Amerika gitu. Dan si Tiger Woods kulit hitam, yang pertama itu dia salah satu yang kuat lah, yang terkenal gitu. Kalau ke Amerika lu sebut namanya semua orang tahu. Terus lalu di bagian sini nih, ada di sini nih, kita review, tapi durasi berapa nih? 26 menit ya. Gua sesi yang satu sesi, langsung aja dah, ajar. Terus di sini itu mobil sekaligus aja kali ya. Nah, apa materinya? Loncat-loncat lah. Ada cium, ada yang perjalanan hidup seorang bakal sekaligus ibu rumah tangga membesarkan dua anak menjadi CEO masih baru, kamu baca jadi belum bisa diri kayak sih bagus ini dulu anak CEO dulu banget. Karena gue juga suka buku agama ini, dari segala agama tuh gue baca, Islam, Katolik, Kristen, Hindu,
Buddha, salah satunya punya Dalai Lama. Gue punya beberapa banyak buku tentang spiritual Dalai Lama. Dalai Lama coba buku self improvement, tentunya untuk membaca haruslah baca buku self improvement kayak The Power of Habit. Ini tuh yang jadi inspirasinya Atomic Habits, kalau kita tahu. Ini adalah salah satu inspirasi sekarang itu terkenal juga. Terus juga ada The Psychology of Money, hanya Morgan Housel. Spell Us, ini tentang Harry, tentang kerajaan, kalau salah soalkan dia seorang pangeran Inggris. Terus juga ada the first Red Madness, karyanya Nasir Gamani. Salah tentu favorit saya Yusuf Kala, saya Baharudin Yusuf Kala, masih baru masih disebut. Gua suka banget karakter beliau, pemikiran beliau. Tadi ada beberapa koleksi yang tentang Yusuf Kala, Yusuf Habibie, Yusuf Kala. Ada juga sih Yusuf Kala, Yusuf Habibie. China Incorporation, The Rise of the Next Superpower Challenging America in the World, karyanya Ted C. Frischman. Terus ada juga teknik konservasi badan di Indonesia, bro. Terus ada lagi negeri mafia Republik Koruptor, mengubah peran DPR reformasi. Ini karyanya Benika Harman. Berani juga sih ini ya, dunia Indonesia. Karyanya David Nichols, 1776, tahun kemerdekaannya Amerika Serikat. Ini American and British at the War. Ini tentang bagaimana awal mula Amerika terbentuk, bagaimana koloni Inggris yang akhirnya tentu ada Prancis juga, jadi perebutan dan akhirnya menjadi koloni ya itu Amerika Serikat. Baru bukunya karyanya buku David Bickham itu atau banyak kalau suka sejarah Amerika. Terus juga ada Are You Smart Enough to Work at Google, karyanya William Houston. Terus juga ada Indonesia The Possible Dream, Howard Pavilion Charles. Terus juga ada Memahami Ilmu Politik, karyanya Ramlan Surbakti. Politik guys, ilmu politik. Terus juga ada Jenderal Polisi R.S. Sukanto Cokrodia-Mojo. Juga ada bukunya Setrum Warsito yang waktu itu kawasan nggak diakui negara guys, nggak diakui negara, penemuan di kawasan menurut keyakinan saya. Terus juga yang kali bilang tentu
ada Yusuf Kala JK Ensiklopedia Cipta Buku Padika Yusuf. Terus juga ada fungsi-fungsi DPR. Jadi kalau Anda fungsi DPR tidak mengerti tugas-tugasnya, Anda harus baca ini biar Anda ngerti tugas-tugas DPR ngapain aja, fungsi-fungsinya. Kurang lebih seperti itu. Edukasi bro, teks sejarah dan kritik ditulis. Juga adalah kalau juga ada Stone itu Risiko Sekumer Memorialis, pengalaman Mortus benar-benar luar biasa walaupun dia tidak berhasil mencapai puncak. Kalau kamu lihat kita ingin dicapai, kalau salah sih dia buat sekolah gitu di pelosok cuy pasti. Terus ada The Seven Quick Bike Diet untuk orang yang diet, yang nggak diet pakai gua baca buku walaupun ya kita bisa lihat sendiri. The Detox Solution kesehatan, karena gua informatika, gua ada bukunya konsep sistem informasi gitu dari bit sampai database. Karena gua dari informatika walaupun yang banyak sih mayoritas itu tentang informatika, tapi belum gua ada Death and Forbes karyanya Robert J. Kiyosaki, buku yang kadang-kadang banyak orang review sih. Terus juga ada 9 bisnis IT terkenal yang bisa lo tahu semua lah nama-nama di sini. Jadi gitu. Terus juga dari gue sempat nyinggung Barack Obama. Nah ini ada buku tentang istrinya, Becoming Michelle Obama, cukup bagus, lumayan tertulis. Juga ada Atria, tentu saya suka sejarah Amerika. The Man Who Started the American Evolution, ini tentang sejarah evolusi Amerika. Bendera aja masih bendera lama. Juga ada bukunya Ali Sadikin, Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa. Ali Sadikin, Gubernur Jakarta. Terus juga ada ini Modern China, buku berbahasa Belanda atau berbahasa pokoknya tentang revolusi China. Kurang seperti itu. Terakhir ada The One and Only Presiden sekarang, Kepemimpinan Militer karyanya Prabowo Subianto. Ya kan, jadi TNI Polri Prabowo Subianto. Bukan penting sih. Oke, ini itulah sedikit banyak. Nanti yang ini kita lanjut karena capek juga ngomong juga ya. Dan gue mau minum dulu. Kita gue jeda dulu ya. Yuk balik lagi. Sekarang di deretan terakhir ini kita bakal lihat apa aja. Di deretan terakhir ini kurang lebih juga ada Price and the Fortune, Pope John Paul II. Terus juga ada karyanya Malcolm Gladwell, Outliers, tentang jika lo pengen ahli dalam satu bidang lo harus menggeluti 10.000 jam, kata si Malcolm Gladwell ini. Walaupun dalam buku yang lain gue gak punya koleksinya, itu di buku Range karyanya David Epstein kalau nggak salah, itu tentang generalisasi. Kalau ini tentang spesialisasi. Menurut gue dua buku itu harus lo baca sih kalau lo bingung tentang lo bagaimana pengen jadi spesialis gitu ataupun generalis. Jangan, gue rasa sih lo harus baca dua-duanya sih. Sayang gue belum punya buku yang Range, jadi buku yang Outliers ini belum gue baca ya. Lebih baik sih lo punya dua buku itu lo baca bersamaan, jangan bersamaan sih,
satu-satu dulu, nanti lu bisa membandingin lu tuh lebih cocok gimana gitu. Let's go. Terus juga ada, oh ya tadi sini dulu ya, Donald Trump. Jatuh bangunnya Donald Trump. Kita seperti kita tahu bahwa si Donald Trump ini kan punya banyak bisnis ya, kayak di New York itu dia punya Trump Building kalau nggak salah. Terus juga ada bukunya Teten Mas Duki, buku yang pertama kali gue nonton itu filmnya The Street Cat Named Bob, karya James Bond, menceritakan tentang seorang pengamen gitu ya, pengamen yang edik terhadap narkoba, sampai suatu ketika, suatu momen gitu dia udah benar-benar bilangnya sakau lah. Dia ketemu si Bob ini yang merubah hidupnya, si kucing oren bro, kucing oren merubah hidup seorang narkoboy, jadi inspirasi banyak orang, dan akhirnya dia nulis buku A Street Named Bob. Ada movie-nya sama dengan yang dulu bukunya. Gue udah baca, bukan baca sih, lebih nonton filmnya. Itu tentang yang tadi gue ceritakan, cukup menginspirasi sekali bagaimana seekor kucing itu bisa merubah hidup seseorang. Kalau lu malas baca bukunya. Kalau lu masih baca, nonton filmnya gitu. Terus juga ada bukunya Slim John 1. Lalu juga ada Tuhan MOI Madilog, karyanya Tan Malaka. Materialisme, dialektika dan logika. Bagaimana Tan Malaka di dalam buku ini mengkritik cara berpikir atau cara bernalar orang-orang Indonesia yang seperti yang Anda tahu lah, Madilog. Walaupun masih banyak buku-bukunya Tan Malaka, kayak dari penjara ke penjara, terus juga yang lainnya lah. Terus ada buku The Joy of Living, kecerahan ilmu, mengungkapkan rahasia dan kunci ilmiah kebahagiaan, tentang perjalanan seorang biksu. Terus juga ada $3 Coach, revolusi kepemimpinan ala Bill Campbell, mentor Stephen Jobs, Eric Smith, Larry Page, Marissa Mayer tuh kalau nggak salah yang CEO Yahoo. Terus juga ada petinggi Silicon Valley lainnya. Wow, is the coach bro, the coach cukup bagus. Terus juga ada gue agak tebal banget nih. Pertama, yang tadi gue bilang gue suka banget sama Pak Habibie ini. Jadi punya beberapa koleksi tentang beliau, kisah-kisah santai tapi serius, Mr. Craig, Habibie. Terus juga ada Onward, karyanya Howard Shaw tentang Starbucks. Terus juga ada King MU, mana nih fansnya King MU, Alex Ferguson. Bro, masa ke masa nih, gila bro, MU bro, di Alex Ferguson nih bro. Gue baca sih, sayang sih bahasa Inggris, kalau lu kurang bisa bahasa Inggris sih rada susah sih gitu. Terus ada Sapiens, karyanya Yuval Noah Harari. Riwayat Singkat Umat Manusia. Ini buku ini tuh apa ya, buku yang berubah cara berpikir banyak orang tentunya. Dan satu lagi, Yuval Noah Harari,
Homo Deus, masa depan umat manusia. Dua buku ini sih yang walaupun banyak buku-buku lainnya kayak Nexus dan lain-lainnya gitu, tapi Homo Deus dan Sapiens yang gue punya cukup berkesan karena waktu itu bro baca Homo Deus di umur SMP bro kalau nggak salah. Di podcastnya Pak Gita Wirjawan dibilang dibaca Homo Deus SMP. Iya, tercengang orang. Terus juga ada Bung Karno, untuk gue suka sejarah, penyambung lidah rakyat. Bung Karno nggak usah diceritain karena Anda tahu sendiri. Terus juga ada The Joy Books, Dalai Lama dan Desmond Tutu, bagaimana Buddha dengan wawasan Kristen, iya Katolik atau Kristen. Intinya ya toleransi lah antara Buddha dan Kristen. Cukup bagus. Lalu ada Stephen Jobs by Walter Isaacson, biografi cukup tebal, biografi Stephen Jobs yang tadi gue bilang ketika dia masih ada di Apple gitu, lalu dikeluarkan dia membuat si Pixar dan akhirnya boom. Ini buku ini dijelasin Stephen Jobs School. Terus juga ada murid Piku Uruk kayak Peter Carey yang nulis Diponegoro juga. Kalau nggak salah judul bukunya itu Badat Diponegoro, salah satu buku Peter Carey ini. Dan juga buku Takdir, bro. Takdir, iya bener kan, riwayat Pangeran Diponegoro, Peter Carey. Dan banyak juga podcast-podcastnya yang sama orang-orang gitu, orang luar tapi suka sih, lebih cinta budaya Indonesia itu terjadi. Terus juga ada The One and Only Einstein, nggak tahu lah Einstein, kehidupan dan pengaruh bagi dunia, Walter Isaacson, sama kayak penulisnya Stephen Jobs. Einstein seorang tentu fisikawan gitu, yang masih menjadi apa ya, pengaruh Einstein dari Jerman ke US. Lalu juga tepung Oppenheimer, ya baca bukunya, bukan nonton film-film. Terus juga ada yang mau baca sekaligus ini memorial tentang kalau Anda tahu beliau di Indonesia apa, ada 4 buku kurang lebih sama sih cover-covernya. Ini memorial tentang siapa, saya lupa tentang, karena bahasa Belanda itu, bahasa Belanda ya. Churchill, Winston Churchill, yes, Mr. Churchill. Ini memang tentang Mr. Churchill, kalau nggak salah ini sampai volume 10 atau 12 sih, kurang tahu apa 15 gitu. Yang gue punya itu sampai volume 4 bahasa Belanda. Tentu saya tidak mengerti, tapi ya bahasa Belanda juga punya, ya, buat koleksi lah. Dan terakhir Nursing Inventories Classification, NIC. Ini itu tentang apa ya, tentang perawatan, mencakup itu perawatan, benar kan, perawatan, pokoknya tentang keperawatan, bagaimana standar-standar keperawatan di dunia, pokoknya menjadi sebuah standar aja. Itu tadi sudah semua buku non fiksi gue jelasin. Tentu masih ada buku
umum, buku umum. Tentu di atasnya ada komik, ada novel. Nanti kita lanjutin lagi setelah break yang berikut ini aja. Oke, kita lanjutin videonya. Tadi gue ada masalah, jadi kudu ganti baju dulu. Kita lanjutin videonya. Tadi di non-fiksi semua udah kita bahas. Tadi udah gue keluarin dan seperti rapihin lagi. Jadi di non-fiksi udah habis. Lanjut ke kategori umum. Oke, lebih dekat lagi segini. Jangan. Oke, kita mulai dari yang atas. Yang atas ini nggak terlalu begitu penting. Sorry sini. Ini tuh paling ada jus sama. Ini jus sama dari gua SD. Terus juga kita kuning buat ngaji. Jalan dulu. Wudu dan sholat. Jus sama. Terus juga ada ini buku-buku itu yang mau dipasarkan. Iya. Terus ada ikro buku-buku ngaji. Terus juga pusaka. Terus ya buku-buku sholat. Terus ada DVD bahasa Inggris. Terus ini ada kamus, ada mini books, materi biologi kimia untuk SMP kelas 1, kelas 7, 8, 9 kalau di SMP ya. Terus juga ada kamus biasa, kamus bahasa Inggris. Terus ini ada Weldon Frege, Welcome Mayos. Ini juga tentang MU, iya benar, tentang MU. Yang tadi juga kan bukunya si Ferguson. Nah, ini salah satu buku dari MU juga. Mengungkapkan perjalanan karir sepak terjang manajer fantastik sepanjang masa, mengenal suksesor baru The Red Devil. Itu juga ada International Guide. Ini buku guide untuk ke Jerman untuk pelajar. Terus juga ada buku mengubah pasir menjadi mutiara, membangun motivasi akar dan mencetak prestasi unggul, karya Jansen Sino. Oke. Terus juga ada buku Icon Debak, karyanya Summer Chan. Ini buku tentang K-pop, yang suka K-pop gitu. Terus juga ada The Dictionary of Biology, ini dari penerbit Penguin. Terus juga ada masih segel tuntutan ibadah siang hari untuk hidup berkah dan bahagia, karyanya Ustadz Enjang Burhanuddin MH. Terus ada 100% tips lolos wawancara kerja. Terus juga ada buku hikayah, buku dari SMP. Makam ahli ibadah itu bersinar. Oke, terus juga ada ini The Dictionary of Economy. Ini tentang ekonomi. Terus juga ini mau bikin buku pas gue wisuda, buku katalog gitu, nama-nama mahasiswa dan masalah gue ada di 50 berapa gitu. Nah, iya.
Fokus. Intinya itu. Terus ada 25 kisah Nabi dan Rasul. Cerita pendek karya Dale Carnegie. Petunjuk awet muda dan panjang umur. Yes, terus the 5th edition economy, the Australian economy Trump, karyanya Chernobyl. Terus juga ada kamus Perancis, bahasa Perancis dari Inggris ke Perancis. Terus juga di sini ada merancang rumah mungil. Terus juga ada penyembuhan alami dengan pijat refleksi dan resep obat kuno. Menerbit tentang usaha Jaya Surabaya. Terus juga jus sakti untuk tumpas berbagai penyakit. Terus juga ada ternak ayam peluang bisnis menguntungkan. Ini dari buku gua SD. Terus sama ini juga hewan-hewan langka di Indonesia. Terus sekarang kita bawa. Terus juga satwa dan tumbuhan langka. Aku bisa menulis puisi. Karyanya Irwan Rinal. Ada beberapa edisi. Biografi, cerita pendek, puisi, surat, berita. Tapi yang gue punya edisi puisi. Let's go. Ayo bikin komik bersama Michiro Sensei, Machihako Mayama, Machiko Manga School. Lucu juga sih. Cara bikin manga asik. Terus juga buku pelajaran. Ini ada Microsoft Excel 2003, baru tinggal jam. Terus ada sejarah Indonesia untuk SMA kelas 10. Sama seni budaya untuk kelas 10. Terus seni budaya lagi kalau ini. Seni budaya tapi versi yang biru. Terus juga ada praktik dan komputer kelas 10. Terus ada buku-buku dibilang LKS, bukan LKS, mirip LKS tapi kayak paket juga tuh. Ini buku untuk kelas 3, workbook lab bahasa Inggris, sama buku lab bahasa Inggris untuk siswa kelas 10, kelas 3, kelas 10, sama ini modul produk kreatif kewirausahaan untuk kelas 10 juga, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 3 juga, modul bahasa Indonesia kelas 3 juga, konseling dan pengembangan diri untuk kelas 10, kelas 1, jaringan dasar karena buat TKJ jadi ada pelajaran jaringan. Terus juga ada simulasi digital untuk kelas 10, kelas 1 SMP. Terus juga kita di sini ada otomatis kalau kepegawaian. Ini buku gue, ini buku kelas 3. Terus ada teknologi jaringan, ini buku gue juga. Kali ini administrasi sistem jaringan kelas 3. Terus ada bahasa Arab 4 untuk kelas 2 SMK. Ini ada bahasa Inggris subjek dari Asaubul.
terus ada produk kewirausahaan dan produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 3. Terus ada panduan lengkap membangun rumah. Ya, kayak gini sih. Ini juga. Terus juga ada gateway Inggris. Ini untuk kelas berapa? Soalnya ya saya bukan di sini. Hari kita kelas berapa? English grammar. Tata bahasa dalam bahasa Inggris mempermudah belajar mandiri. Wah, edisi 2019. Terus juga ada metode penelitian kuantitatif, kualitatif, penelitian gabungan, buku Arif. Terus juga ada buku WordPress for DOS, tapi untuk komputer lama. Tebal banget ini. Jadi harus salah. Tapi ya segitu. Terus ada pengantar akuntansi 1 untuk kelas, nggak ada kelas di sini. Ya, untuk edisi pokoknya edisi 2. Terus juga ada akuntansi prinsip, ini buku adekku juga. Terus ini sampingnya kita review juga. Ini buku-buku jadul pelajaran golf dari tahun 80 terus 80. Yuk. Ini cara megang stick golf, cara ngayunin. Terus ini ya buku-buku jadul, buku-buku untuk nulis nada-nada itu biar nggak kita nada. Ini buku bahasa Belanda, Bayer, sama ini juga buat nada-nada juga. Terus di bawah ini ada masjid dan makam. Ini kayak semacam ensiklopedia gitu tentang berbagai macam masjid, berbagai macam makam kiai, makam tokoh-tokoh seperti di Aceh. Terus juga Istiqlal tulis untuk PKL di Banten. Terus ini buku akan membangun bank retail unggulan dari Bank Niaga. Laporan tahunan 2002 annual report. Kita lanjut ke perjalanan. Grafik, terus ada majalah Tempo. Kita review yang Tempo. Ini ada majalah Tempo edisi Jokowi Millennial 2012 sampai 2017. Terus juga ada buku yang majalah sempat viral covernya di Mensrea, Panji Pragiwaksono kalau salah satu pakai baju ini sih. Ada merchandise, terus ada Tempo edisi Timang-Timang Ini Rasiku Sayang. Kita masuk ke National Geographic. Ini National Geographic ada 2 yang gue punya. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Indonesia. Ini tuh yang bahasa Inggris, versi bahasa Inggris National Geographic with yang aja
Terus ini juga Papua begini. Terus di sini ada Under the Parish. Terus juga ada Winning Iraq. Bahasa Inggris. Terus juga ini. Oh, ini juga ada majalah mobil juga sih. Ada majalah mobil juga. Tapi gak jelas. Ada mobil. Ini Ferrari pak. Ferrari itu. Kapal mobil. Pokoknya itu. Kalau juga yang so, Suzuki depannya bro. Terus juga ada ini versi bahasa Indonesia. Ini orang kerdil. Ini kalau nggak salah edisi pertama bahasa Indonesia yang di apa yang dibuka oleh Pak SBY. Kalau satu kan ada edisi perdana Kota Dunia. Kalau nggak salah yang dibuka oleh Pak SBY gitu, National Geographic Indonesia. Nah ini dia nih, imajinan berkisah. Ini kalau masalah mapnya sih, map sih ini, masalah map yang pertama itu. Terus ini juga buku dia dalam majalah ada ini itu Bekantan. Oke. Terus juga National Geographic bebas BBM apa saja energi pengganti. Terus kita lanjut ke sini, ke modul universitas terbuka. Walaupun gue bukan mahasiswa itu, tapi gue punya koleksi. Kita coba urutin dari yang ini campuran dari berbagai fakultas. Tentunya fakultas ekonomis yang lebih banyak. Pertama ada kalkulus 1 warsit edisi kedua. Kalkulus 1. Terus juga ada pengantar ekonomi mikro. Terus ada pengantar akuntansi. Terus ada juga teori ekonomi lanjut. Terus ada juga ilmu alamiah dasar. Teknik dan analisa ekonomi. Proyeksi ekonomi perancangan. Terus ada juga ekonomi moneter, sejarah perekonomian. Terus juga aljabar 1. Terus juga aljabar linear 2. Terus juga ada matematika ekonomi. Terus ada juga ekonomi sumber daya manusia. Terus ada juga pengantar bisnis. Terus ada ekonomi pembangunan. Terus nih ini buku yang gedenya. Ini ada ekonomi regional. Terus juga ada evaluasi proyek. Terus ada juga analisa pembangunan ekonomi. Terus ada juga sistem informasi manajemen. Ada juga ekonomi kesehatan.
terus ada hukum bisnis, terus ada juga pengantar matematika, lalu ada ekonomi industri, lalu ada sejarah pemikiran ekonomi. Di sini adalah Adam Smith kalau nggak salah. Terus ada ekonomi internasional, lalu ada teori ekonomi makro lanjut, terus juga ada kebank sentralan dan kebijakan moneter. Lalu ada ekonomi perkotaan dan transportasi, ya ekonomi perkotaan dan transportasi. Lalu terakhir itu ada ekonomi pertanian, perekonomian Indonesia. Nah, itu beberapa buku umum yang gue punya. Kita lanjut di novel dan di komik. Oke, sekarang kita akan mereview di bagian novel ada apa aja. Ini yang pertama ada Romanji Diary dan Sad Story, karyanya Takuboku Ishikawa. Terus ada The Buddha Tree, karyanya Fumio Niwa dari Jepang, dua-duanya dari Jepang. Terus juga ada Taiko, karyanya Eiji Yoshikawa. Ini yang gue punya volume 1. Sebenarnya sih lebih dari 1, itu sampai 10 atau lebih gitu volumenya setahu gue. Terus juga ada tentu The One and Only Musashi, karyanya Eiji Yoshikawa juga. Ini buku pertama. Ini juga kurang lebih ya 10-an kayak si Taiko tadi. Tapi sebenarnya ada versi yang lebih tebal, tapi itu udah cukup langka dan harganya lumayan mahal. Jadi yang ada aja. Terus juga ini ada novel Maximum Ride, karyanya James Patterson. Ini volume 1. Kalau nggak salah ada juga volume 2-nya. Terus juga ada ini Hair and Friend Wedding. Ini kalau nggak salah kayak semacam Harley Quinn lah, kalau novel Harley Quinn. Terus juga Aku Jujur, Perasaan Hati, karyanya ini beberapa Phoebe Chibi, Cica Aviola dan Nulis. Terus juga tentu How Cold, karyanya Asabel Audia. Ini buku Wattpad yang diadaptasi ke buku fisiknya. Kalau gue salah, soalnya banyak banget buku dari Wattpad gitu kan, dengan novel-novel remaja. Terus karena ratingnya cukup tinggi di aplikasi Wattpad, jadi penerbit itu kadang-kadang mau cetak yang bentuk fisik gitu. Terus juga ada ini bahasa Inggris hardcover, My Sister Live on the Mental Place, karyanya Annabelle Pitcher, hardcover, buku impor. Terus ada sama edisi Harley Quinn, ini Slade Bellis Into the Snow, karyanya Sarah Morgan. Terus juga ada 99 Cahaya di Langit Eropa by Hanum Salsabil Rais dan Rangga Mahendra. Ini cukup terkenal sih movie-nya kalau nggak salah. Terus juga edisi Twilight Eclipse, ini cukup
terkenal waktu itu Time Weeks di movie-nya gitu yang di perannya si siapa tuh, Peterson kalau nggak salah. Terus juga ada Kala Cinta Menyapa, ini by penulis lokal sih. Terus My Damien itu, terus juga ada Trailover terus juga ada Tubaba, sekumpulan cerpen jadi dijadiin satu, yaitu daerah Tubaba itu kerjasama dengan Tulang Bawang Barat. Terus juga Forgotten Angel masih segera. Terus untuk edisi ininya novel ya cuma segitu aja. Kita lanjut ke komik. Karena ini berseri, jadi gua perlihatin aja dari dekat gitu. Ini mulai dari kanan. Ini tuh ada Kaiser Z. Ini tuh kalau nggak salah dia sampai volume 15. Tapi gue baru punya sampai volume 7. Terus di sini ada Kung Fu Boy, yang new Kung Fu Boy. Yang si Chin Mei ini tuh udah dewasa lah gitu. Ini juga belum komplit, tadinya kan dia sampai 20 berapa gitu. Tapi gue baru punya sampai volume 16. Ya sembari nyari lah. Tapi ya kalau bisa sih Kung Fu Boy yang awal gitu, dari dia kecil. Terus ke kiri itu ada yang cukup banyak. Dari sini dulu, Tales of the Sea King. Gue punya dari volume 1 sampai volume 37. Ini tuh aslinya sampai kurang lebih 50-an kalau bukan salah. 50 berapa gitu. Dikit lagi lah. Ini perpustakaan kita pindahin dulu. Terus di sini ke kiri ini ada Komik Maya. Komik Maya ini gue punya sampai 9, ini set tamat. Emang tamatnya tuh di volume 9 gitu. Terus kita lihat ke atas sedikit, nah nanti kita review yang belakang. Tapi yang di atas ini gue kesial karena gue dapet komik Fairy Tail yang apa ya, KW gitu atau reprint, tapi reprintnya bagus, tapi KW nya ketahuan dari sini tuh, dari spin off nya ini. Masa ininya sama semua, dan juga tulisannya tuh gaping kan bedain kan. Kalau di sini kan rapi kan, ini rapi, ini tuh nggak rapi, dan si penjualnya juga nggak bilang kalau ini tuh KW gitu. Jadi sayang banget, sampai volume 13 gitu KW. Ya mau gimana lagi, karena nggak ketidaktahuan kan. Terus juga kita di sini ada ini The Soul Eater, kayaknya Okubo Atsuri. Ini juga belum komplit, 1 sampai berapa ya dia ya, pokoknya lebih, kalau nggak salah lebih dari 16. Tapi gue dapetnya yang satu set gini. Dan juga ini tuh di apa ya, pre-love gitu ya. Nah, namanya pre-love itu ya ada minusnya, dia tuh di benang gini biar nggak lepas karena cetakan lama. Terus kita pindahin coba. Kalau lihat, terus di sini kita coba geser si Kung Fu Boy. Kung Fu Boy kita geser sama geser. Nah di sini tuh ada Demon Slayer volume 1. Kenapa nggak dilanjutin? Karena nggak ada duitnya tentunya. Terus juga di sini, pokoknya di sini tuh mentok-mentok cetakan premium lah, kayak Tokyo Revenger ini 1 sampai 4. Terus Blue Lock 1 sampai 4. Ini Hunter City yang apa, special edition ya, complete edition. Ini juga cuman punya 2, ini karena juga promo. Dapat berapa waktu itu, 15.000 apa, jadi ya beli aja lah gitu. Terus di sininya, nah di sini komik set semua nih. Ini apa nih, dari sini dulu, sorry,
ini ada Fragmentary Girl. Fragmentary Girl. Ini belum gue baca sih. Tapi ya dia set 1 sampai 5. Terus juga ini ada Fight no Akatsuki tentang basket. Boom. Ini 1 sampai 7 set. Terus di sini di bawahnya ada Brother X Brother. Ini juga 1 set. Ini 1 sampai 10 setnya. Emang gak terlalu banyak sih koleksi komik. Terus ini karena udah diplastikin ya, ini gampang digeser-geser. Nah ini di belakangnya itu ada Death Note. Ini 1 set Death Note 1 sampai 12. Kalau nggak salah 13 nih, tapi edisi spesial gitu yang 13 nya, tapi ya udah cukup sih. Ini original dengan harga murah waktu itu dapat. Death Note ceritanya cukup bagus tentang Shinigami dan manusia. Pokoknya direkomendasiin lah baca Death Note. Mikir banget kita nonton si Death Note. Terus juga di sini di belakangnya itu ada komik perempuan Orange Bubblegum. Waduh. 1 sampai 4 nih juga set. Ya ini mah iseng-iseng aja sih beli. Terus di belakangnya ini ada Dragon Force. Ini juga 1 set 1 sampai 10. Lalu di sini udah terakhir ini komik God or Evil, cuman 2 volume keramat. Lalu ini juga ada 3. Ini juga komik Indonesia, ini Sofia Fashion Investigation sampai volume 3 doang, tapi nggak dilanjut. Ceritanya masih nyambung, masih berlanjut gitu, nggak nyambung. Tapi ya kita tungguin aja autornya. Moga-moga sih dilanjut sih, tapi kayaknya sih nggak ada progress. Nah mungkin ya itu dulu lah. Komik-komik di sini nggak terlalu banyak. Tadinya lumayan banyak, tapi ada yang dijual sebagian. Jadi ya segini doang sisanya. Kebanyakan ya gua alihin untuk baca non fiksi sama ya buku-buku umum kayak gini. Jadi ya itu paling ya segini komik kan kebanyakan non fiksi. Tadinya emang kebanyakan pas awal-awal gua ya kebanyakan komik, tapi ya karena butuh duit jadi dijual beberapa. Jadi ya yang dibaca sekarang non fiksi karena gue kuliah untuk menambah pengetahuan. Jadi ya itu. Terus novel kan beberapa novel, majalah ya sedikit lah. Itu mungkin itu semua yang ada di rak. Itu nanti gue beresin lagi, nanti kita lihat kalau fullnya seperti apa kayak yang awal tadi gitu. Oke, kita lanjut. Sorry tadi ada yang kelewatan, yaitu komik Babyface volume 1 sampai 4. Ini tuh berceritakan tentang seorang detektif gitu, kayak semacam Conan, tapi ini versi uniknya gitu, sama ketika itu punya kemampuan untuk jadi kecil gitu terus jadi besar lagi. Tapi ya lucu, rekomendasi untuk dibaca gitu. Babyface 1 sampai 4 set dari Tanaka Hosana. Ya inilah buku-buku gue semua kalau udah dirapin. Jadi yang tadi kita review buku umum, di sini semua buku umum yang tadi kita review, tapi gue udah rapiin tadi. Terus di paling banyak itu ada di non fiksi, karya-karya non fiksi.
Terus juga di atasnya ada koleksi Jepang, komik. Lalu juga ada novel yang nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya inilah my book collection, atau koleksi buku, atau entah penyebutannya apa, tapi entah itu perpustakaan, rak buku, karena gue nggak punya rak buku, jadi taruh di lemari ukuran segini. Jadi isinya buku-buku itu. Ini buku-buku yang udah dibaca, dan ini yang baru dibeli. Yang baru kita beli itu ada The Color of the Mountain karyanya Dachan, buku impor. Ini yang baru kita beli, belum kita baca. Lalu juga ada The Queen of the Dead karya John Mayall, buku yang cukup tipis. Terus juga ada kitab 5 unsur falsafah kesejatian manusia karyanya Miyamoto Musashi, cukup tipis bukunya. Terus juga ada apa ini, buku bonus, intinya buku bonus gitu, dikasih ketika gue beli buku Miyamoto. Terus ada Knowing the Score karyanya David Papinho. Nah, ini yang baru kita beli 2 bulan ini, Januari sama Februari, kurang lebih segini. Nah, ini buku-buku yang sudah pernah kita baca.